nuansa kegamangan dari jaksa untuk tidak disebut sebagai penyangkalan atas Undang-Undang 31 2014. Karena dalam undang-undang sebagaimana juga sudah dikutip oleh jaksa bahwa keringanan penjatuhan pidana itu sudah diatur secara limitatif, bahwa ada pidana percobaan, pidana bersyarat khusus, dan atau pidana paling ringan di antara terdakwa lainnya. Namun jaksa gamang karena masih menilai Richard dalam posisi sebagai pelaku material. Tentu harapan terakhir kita kepada majelis hakim untuk menerapkan hukum sebagaimana mestinya berdasarkan bukti-bukti yang sudah disampaikan di dalam persidangan, ya, merujuk juga dengan undang-undang yang berlaku, dan juga rasa keadilan masyarakat. Bahwa memang kalau dilihat dari replik yang disampaikan jaksa, pertama menurut kami ada klarifikasi dan ada revisi. Revisinya yaitu bahwa di dalam tuntutan jaksa tidak menyinggung adanya surat dari LPSK untuk rekomendasi peringanan atau pemberian penghargaan kepada Baradae. Namun ketika di dalam replik jaksa baru menyampaikan ada surat rekomendasi dari LPSK tertanggal 11 Januari. Yang lainnya bahwa di replik itu juga merupakan verifikasi karena dari tuntutan kemudian diikuti dengan keterangan pers Kejaksaan Agung menyampaikan bahwa Richard adalah pelaku utama. Kemudian kasus pembunuhan tidak bisa diberikan justice collaborator dan pemberian status JC harus berdasarkan penetapan pengadilan. Nah, hal itu tidak nampak, tidak dimunculkan atau tidak jadi masalah ketika dalam replik. Artinya secara tertulis dan kita sama-sama dengar bahwa jaksa mengakui bahwa Richard Eliezer adalah justice collaborator, namun jaksa gamang untuk menerapkan keringanan penjatuhan pidana sebagaimana diatur oleh undang-undang. Nah, hal ini karena memang menurut kami jaksa mungkin abai untuk membuka pustaka bahwa tentang justice collaborator itu sudah banyak bacaan literasi nasional dan internasional, ya, termasuk ini telah menjadi kebijakan Mahkamah Agung sejak tahun 2011. Ya. Jadi itu terjadi kebijakan Mahkamah sejak tahun 2011 dan tentu ketika Mahkamah Agung menerbit atau mengeluarkan SEMAS, surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2011, yang di situ mengatur tentang keringanan penjatuhan pidana sudah didahului oleh kajian. Jadi keraguan atau permintaan jaksa kajian mendalam itu sebenarnya sudah berlangsung 10 tahun lalu, lebih dari 10 tahun lalu. Jadi kita merasa dan kemudian juga apa yang telah dibuat dalam surat edaran Mahkamah Agung itu kemudian sudah diadopsi menjadi undang-undang dalam Undang-Undang 31 2014. Jadi sebenarnya kalau level surat edaran Mahkamah Agung levelnya adalah peraturan internal, levelnya adalah SOP. Nah, itu substansinya dari surat edaran Mahkamah Agung sudah diadopsi di dalam undang-undang. Undang-undang adalah peraturan yang tingkatnya di bawah Undang-Undang Dasar dan TAP MPR. Artinya di level peraturan perundang-undangan dia ada di level ketiga, karena dia dibentuk oleh pemerintah dan DPR. Jadi kita memang masih melihat bahwa jaksa tidak bisa membedakan antara status justice collaborator dengan perbuatan pidana dari Richard. Nah, hal itu yang menurut kami silapnya jaksa. Gitu. Seharusnya dalam posisi seorang menjadi justice collaborator tidak lagi mengacu pada perbuatan dilakukan, tetapi lebih mengutamakan tentang bantuan kerjasama yang diberikan oleh justice collaborator hingga perkara ini terbongkar. Pengakuan itu juga diakui oleh jaksa di dalam tuntutan dan repliknya bahwa bila tanpa ada peran
dari Richard, tentu perkara ini tidak mudah diungkap. Ya, nah itu yang sudah seringkali disampaikan. Jangan hanya melihat ketika di persidangan, tapi lihat bagaimana ketika di proses penyidikan. Tanpa ada pengakuan dari Baradae, maka skenario yang hari ini akan tersaksikan di persidangan adalah skenario dari FS. Kita FS gagal atas skenario itu karena peran Baradae. Ya. Dan reward itu diberikan karena perannya membongkar perkara yang sulit untuk dibuktikan. Jadi ketika seseorang menyadari status JC, maka perbuatannya dalam konteks pidana itu tidak lagi menjadi rujukan, tetapi kontribusi yang membongkar kasus itu, itulah menjadi alasan kenapa negara membuat peraturan atau mengatur tentang justice collaborator. Reward itu diberikan karena dia membongkar perkara. Nah, jadi hal-hal itu yang mungkin sebaiknya juga tidak dilupakan dalam hakim mempertimbangkan semua aspek yang sudah dimunculkan di dalam persidangan, ya, baik dari keterangan saksi, ahli dan segala macamnya, dan termasuk juga menjadikan ya, undang-undang perlindungan korban menjadi rujukan karena rekomendasi dari LPSK itu sebenarnya ditujukan kepada hakim, bukan kepada jaksa. Jadi kalau jaksa bilang bahwa jaksa mempertimbangkan rekomendasi LPSK, sebenarnya itu keliru. Itu silap yang lain, karena seharusnya rekomendasi dari LPSK itu dalam bahasa undang-undang hanya dimuat di dalam tuntutan, bukan dipertimbangkan oleh jaksa. Ya. Kemudian bagaimana kita memastikan bahwa itu bukan dipertimbangkan oleh jaksa tapi hanya dibuat dalam tuntutan? Baca kembali penjelasan. Penjelasannya dari pasal 10A ayat 4 adalah berbunyi, hakim memperhatikan dengan sungguh-sungguh rekomendasi LPSK di dalam tuntutan tersebut. Jadi dari pasal 4 di batang tubuh ke penjelasan itu kemudian bisa dimaknai, bisa diartikan dengan jelas bahwa itu dimaksudkan bukan untuk dipertimbangkan oleh jaksa, tetapi untuk menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan vonis. Ya, dan jelas sekali dalam bahasa penjelasannya, hakim memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Nah, inilah kehalusan, ya, epuisme dari pemilihan kata pada rumusan pembuatan undang-undang. Karena hubungan antara kementerian lembaga itu setara. Jadi tidak boleh ada kata tabu, ada kata perintah. Kalau tabu ada kata perintah, menggunakan kata yang sebenarnya maknanya sama, tetapi kadang-kadang dimaknai tidak tepat, yaitu kata rekomendasi. Kata rekomendasi itu bukan syarat. Kata rekomendasi dalam pasal 10A ayat 4, ya, dalam Undang-Undang 31/2014 itu adalah harusnya dimaknai sebagai perintah. Pertama, dalam batang tubuh disebut dimuat di dalam tuntutan, dan kemudian di penjelasannya disebutkan hakim memperhatikan dengan sungguh-sungguh rekomendasi LPSK dalam tuntutan tersebut. Karena tidak boleh disebut perintah, jadi dia haruskan oleh hakim memperhatikan sungguh-sungguh. Tapi bisa dimaknai sebenarnya itu perintah. Tapi karena dalam konteks tadi etika hubungan kelembagaan itu diperhalus, dalam bahasa itu dikenal istilah egoisme, penghalusan kata. Tapi Pak, proses persidangan tinggal putusan ya Pak. Ya. Ini LPSK sendiri sudah melayangkan rekomendasi